Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pendekatan Pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari grup kami. Yang pertama, Alda Bastin sebagai the first speaker, Ray Prawira sebagai the last speaker, Musdalipa sebagai the second speaker. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyebutkan bagian-bagian dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah pendekatan strategi dan metode. Yang kedua, jenis-jenis metode pembelajaran dan penerapannya. Yang ketiga, pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa. Yang keempat, pendekatan quantum teaching. Yang kelima, pendekatan multiplay intelligence. Yang keenam, pendekatan e-learning. Selanjutnya, pendekatan belajar aktif. Selanjutnya, pendekatan kontekstual. Selanjutnya, pendekatan belajar berbasis sekolah. Dan yang terakhir, pendekatan belajar kooperatif. Baik, perkenalkan, nama saya Alda Bastin. Saya selaku pemateri pertama. Di sini saya akan membawakan materi bagian A, B, dan C. Bagian pertama, pendekatan strategi dan metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student center approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher center approach. Lalu, dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Sanjaya 2008 adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah metode. Metode sendiri adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan atau teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu diantaranya pertama ceramah, kedua demonstrasi, ketiga diskusi, keempat simulasi, kelima laboratorium, keenam pengalaman lapangan, 7 brainstorming, 8 debat, dan 9 simposium dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bagian B, jenis-jenis metode pembelajaran dan penerapannya. Ada banyak sekali jenis metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru di dalam kelas. Disebutkan ada sebanyak 31 jenis metode pembelajaran dalam buku Bahan Ajar Belajar dan Pembelajaran karya Akhirudin SPD MPD et al. Pada tahun 2019. Salah satunya adalah metode kegiatan belajar secara langsung atau praktik di lapangan kerja yang sesungguhnya. Contoh penerapannya adalah para siswa disuruh mengamati secara langsung bagaimana proses pembuatan peraturan daerah agar lebih jelas. Oke, beralih kepada bagian C, pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa. Dalam dunia pendidikan, peran pengorganisasian mahasiswa dalam halnya untuk mencapai kemaksimalan dalam pembelajaran juga diperlukan. Organisasi peserta didik adalah suatu sistem interaksi antara guru dan murid yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Pendekatan quantum teaching. Quantum berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dan teaching yang berarti mengajar.
De Porter mengatakan quantum teaching adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam rancangan, penyajian, dan fasilitasi supercamp. Pendekatan multiple intelligences meliputi 5 fase, yaitu question possibilities, target improvement, expect quality, move resource, and reflect for growth possibilities. Pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning atau electronic learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Kelemahan e-learning: kurangnya interaksi antara guru dengan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kedua, adanya kecenderungan mengutamakan aspek bisnis dan mengabaikan aspek nasional. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih cenderung ke arah pelatihan. Keempat, siswa yang tidak mempunyai motivasi yang tinggi cenderung akan mengalami kegagalan. Yang kelima, tidak semua siswa memiliki internet. Pendekatan belajar aktif. Model pembelajaran aktif atau active learning model merupakan model pembelajaran yang mengutamakan aktivitas belajar siswa, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi dalam menemukan konsep baru. Tujuan pendekatan belajar aktif ini yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki anak sehingga anak bisa mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai karakteristik pribadi yang mereka miliki. Selanjutnya adalah pendekatan kontekstual. Contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Program pembelajaran kontekstual memiliki prinsip dasar, yaitu yang pertama, belajar berbasis masalah, yang kedua, belajar autentik, yang ketiga, belajar berbasis inquiry, yang keempat, belajar berbasis proyek atau tugas terstruktur, yang kelima, belajar berbasis kerja, yang keenam, belajar jasa layanan, yang ketujuh, belajar kooperatif. Selanjutnya adalah pendekatan belajar berbasis sekolah. Pendekatan pembelajaran berdasarkan sekolah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dari pendapat-pendapat para ahli, diambil kesimpulan, pendekatan pembelajaran berbasis sekolah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik tolak pembelajaran. Masalah-masalah yang dapat dijadikan sebagai sarana belajar adalah masalah yang memenuhi konteks dunia nyata yang akrab dengan kehidupan sehari para siswa. Oke, yang terakhir adalah pendekatan belajar kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah khas di antara model-model pembelajaran karena menggunakan suatu struktur tugas dan penghargaan yang berbeda untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Saya rasa cukup penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.